salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 dari BPKP Sumatera Utara. Kami akan mendemonstrasikan kontekstual coaching supervisi akademik bersama saya, Herlopen Tambang. Saya Rani Elisa Purba, saya Isnati Ramadhani, Dan saya Deddy Prawito untuk SKD Guru penggerak Tergerak Bergerak Menggerakkan. Selamat pagi Ibu Isnaini. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya Bu ya, terima kasih. Nah untuk Ibu Isnaini, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama juga saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik, Ibu, pada coaching hari ini saya akan mengamati dan juga menyesuaikan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum? Dan selanjutnya bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana Ibu sebagai coaching nanti merespon dan menanggapi pertanyaan daripada coachnya, ya Bu ya? Iya Pak. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya berikan sama Ibu, bagaimana Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana Bu? Kalau di antara semua coaching ini untuk melakukan coaching ini Pak, saya ingin dibantu mungkin dengan membuat pertanyaan berbobot Pak. Seperti itu Iya, ya. benar, Ya. Pak. Jadi, Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana nanti Ibu ingin untuk saya amati? jadi nanti mungkin Bapak ketika saya hadir langsung coaching dengan coach saya, mungkin Bapak bisa langsung melihat saya. Seperti itu ya. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Penilaian saya, harapan saya selama ini saya kan berlatih sudah beberapa kali dengan dengan teman-teman yang juga kita coaching sama-sama nih Pak. Tapi harapan saya dengan yang seperti ini saya jadi memiliki masukan lebih baru lagi. Yang lebih baru lagi ya, Iya, untuk Pak, lebih membantu baik. masalahnya Iya. gitu. Baik Bu, untuk yang pertanyaan terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Untuk harapannya itu saya nanti ketika ditindaklanjut pastinya saya akan lakukan evaluasi juga kan Pak setelah Bapak memberikan sarannya. Saya akan mempraktekkan kembali Pak dan mempelajari dan menerapkannya dari saran-saran dari Bapak. Baik Bu, sampai di sini pra observasi kita hari ini. Silahkan dilanjutkan nanti untuk coachnya. Semoga berlangsung dalam keadaan baik ya Bu ya, Iya. dan lancar. Terima kasih Oke. banyak Pak. Terima Iya, kasih Pak. Bu ya. Iya Pak, izin saya Pak. Bu Rani. Selamat pagi Bu Isnani. Iya, hari ini gimana kabarnya? Sehat Bu, kabar baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bagaimana hari ini Bu tentang yang bincang kita tempo hari? Hari ini masih sama, masih lelah saya hari ini. Padat sekali jadwalnya. Jadi hari ini sangat capek lah melakukan aktivitas. Oke, baik Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, biar tidak berlama-lama, saya ingin tahu kira-kira apa tujuan untuk dari kegiatan kita ini. Harapan Ibu seperti apa? Saya berharap setelah kegiatan coaching ini saya bisa dibantu ya Bu untuk menemukan satu solusi, membantu saya bisa mengatur waktu dengan baik, manajemen waktu supaya setiap tanggung jawab saya itu bisa terlaksana, tidak ada yang tertinggal begitu. Bagus. Jadi kalau boleh diceritakan kembali Bu, apa yang Ibu rasakan? Kayak yang kemarin yang sebelumnya saya kasih tahu Ibu ya, ini kan saya di sekolah baru ya Bu ya, jumlah guru kita itu sedikit, benar tuh kan.
karena gurunya sedikit tapi pekerjaannya sangat banyak. Nah, berarti setiap guru itu punya pekerjaan yang sangat banyak juga setiap orangnya. Pekerjaan kita jadi guru nggak cuma mengajar begitu kan, tuntutannya banyak dan semua ini pengen diselesaikan segera gitu, nggak ada yang bisa ditunda gitu. Jadi saya merasa waktu saya di sekolah itu kurang mengerjakan hal-hal ini gitu, Bu. Merasa kurang, jadi sampai ke rumah atau enggak ini, Bu? Kadang sampai saya begadang, sampai saya bawa pekerjaan sekolah dibawa ke rumah. Harusnya jam tidur saya jam 10 jadi jam 11 begitu. Biasanya saya sempat nonton jadi nggak sempat nonton gitu. Jadi pekerjaan sekolah terbawa lah semuanya. Jadi sedikit banyak menghambat lah tentang kegiatan di Iya, rumah. betul, Bu. Oke, jadi selama ini kalau boleh saya tahu yang udah Ibu lakukan apa aja, Bu? Sejauh ini yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha untuk membuat list prioritas pekerjaan saya. Tapi keseringan prioritas itu nggak terlaksana semuanya. Hanya misal hari ini saya targetin 5 pekerjaan, yang terselesaikan di sekolah cuma 2, berarti 3 lagi terpaksa di luar sekolah kan, Bu. Begitu. Jadi masih seperti Iya, sudah di list tapi belum menjawab, gitu, belum dapat solusi. Kira-kira ada distraksi lain atau enggak tuh, Bu? Kira-kira kalau selama ini Distraksi di sekolah maksudnya, Bu? misalnya waktu jam istirahat Ibu, gimana di sekolah, seperti itu. Distraksi ya. Kalau dibilang distraksi mungkin ada misalnya keseringan di sekolah itu kenapa pekerjaan saya nggak selesai, mungkin kan terlalu banyak ngobrol sama teman-teman guru yang satu ya. Jam makan cuma 30 menit tapi kita bisa ngobrol sampai 3 jam, nggak terasa. Kalau udah ketemu bestie ya. Iya, itu satu. Lalu yang kedua, yang paling ngefek itu mungkin ya, Bu ya, karena saya sering bermain HP mungkin ya saat jam kerja itu ya, scrolling TikTok ternyata 2 jam, pekerjaan tertunda, mungkin begitu kali ya, Bu ya. Bisa jadi, Bu. Sepertinya memang itu distraksinya ya distraksinya. Berarti selain kerjaan kita sudah banyak, tapi ternyata ada lagi hambatan lainnya ya. Iya, betul. Ketemu teman, kita jadi sedikit lupa waktu. Main handphone ternyata ada yang lebih menarik gitu ya, Iya, Bu. dan nggak sadar kan, Bu. Awalnya cuma buka 2 menit, lama-lama sampai ke bawah tertarik terus kan scrollingnya. Apalagi TikTok kan, Bu, ada teman yang live saya tonton lagi, Bu, live-nya. Atau dapat hadiah ya. Iya gitu. Iya benar sih. Jadi kira-kira kalau dari yang sudah Ibu ceritakan, kira-kira apa rencana Ibu agar mungkin semuanya ini akan lebih karena tadi kita udah prioritas, tapi ternyata ada distraksi lain seperti itu. Jadi kira-kira apa yang akan membuat Ibu biar semua ini berjalan dengan baik? Ini saya udah ketemu akar masalahnya ya, Bu. Bicara dengan Ibu Isnani jadi ketemu ya kan. Kendalanya adalah distraksi itu. Berarti solusi yang mungkin saya akan lakukan ke depan menjauhkan itu. Ya, misalnya membatasi diri bermain HP misalnya ya kan. Atau menggunakan dengan maksimal jam makan siang untuk ngobrol teman. Selebihnya kembali ke ruang kerja masing-masing. Nah, yang paling utama sih sepertinya menjauhkan diri dari media sosial. Gitu. Oke, berarti itu rencananya ya, Bu Iya, ya. rencana saya Berarti begitu. kalau boleh saya tahu kira-kira kapan akan memulainya? Karena ini berkaitan dengan diri saya sendiri dan juga HP saya usahakan besok saya sudah laksanakan, Bu. Ketika jam kerja saya akan jauhkan HP saya dan saya fokus bekerja. Nanti saya akan lihat efektifnya bagaimana pekerjaan saya. Oke, jadi dengan menjauhkan handphone atau ada cara lain lagi, Bu? Kira-kira niat Ibu yang lain? Menjauhkan handphone. Atau ketika kita kadang kan nggak sadar juga kita Iya, nih megang ambil handphone. ya. Atau sekarang kan ada itu kan, Bu ya, bikin timer kali ya di HP ya. juga itu. Ya, media sosial itu bisa diatur lah. Bisa 10 menit udah langsung mati dia. Oh gitu iya, ya. jadi kita sadar ya, terwarning Iya, diri kita. ada ya. peringatan dari HP kita sendiri ya. Benar, rencana yang bagus sekali,
nih Bu, saya harap rencana yang Ibu planning yang Ibu lakukan ini saya masih mau tahu nih ke depannya di mana. Nanti bolehlah kita saling berbagi lagi ya Bu ya. Boleh Bu, nanti saya kabari Ibu. Iya. Saya coba lihat dulu 1 minggu ini efektifnya bagaimana. Nanti saya cerita lagi ke Ibu. Apakah saya butuh solusi yang baru lagi atau bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu Rani. Jadi gimana Bu? Bagaimana perasaannya kalau boleh saya tahu? Nah, sekarang saya sudah lega ya Bu ya. Pertama karena saya sudah tahu kendala saya di mana. Yang kedua, saya dibantu oleh Bu Isnani menemukan solusi untuk kendala saya. Dan saya berharap semoga solusinya efektif begitu, supaya permasalahan saya bisa teratasi dengan baik. Gitu. Iya, terima kasih juga Bu untuk waktunya. Sehat-sehat ya Bu ya. Kita ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Oke, Rani ya. terima kasih Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Mari ya Bu. Selamat pagi Bu Isnani. Selamat pagi Pak. Kami tadi sudah melakukan observasi terhadap Ibu dan mengamati Ibu juga mengcoach Ibu Rani. Di sini ada beberapa pertanyaan kami terhadap Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dan dalam kompetisi tadi Bu? Kalau saya sendiri, saya sedikit puas ya Pak dengan hasil yang tadi saya lakukan oleh Bu Rani. Oke Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena ya seperti yang tadi kita lihat bersama-sama Pak, alhamdulillahnya Bu Rani sudah dapat menyelesaikan, memberikan solusi dari masalahnya sendiri tanpa saya ada ikut campur sebenarnya Pak. Gitu. Jadi saya ngerasa Bu Rani sudah bisa selesai dari masalahnya dan bisa membantu Bu Rani, itu adalah suatu kepuasan untuk diri saya. Itu. Oke Bu, kira-kira boleh tidak kami menyampaikan hasil pengamatan kami Bu? Boleh Pak, silakan. Oke Bu, di sini tadi setelah kami melihat observasi dan mengamati Ibu, sungguh luar biasa Bu, sangat bagus menurut saya karena sudah tersampaikan semua. Begitu juga dengan Ibu Rani juga sudah lega setelah melakukan coaching terhadap Ibu. Namun di sini Bu ada kekurangan, bukan kekurangan sih, maksudnya koreksi ke depan, yaitu harapan kami Ibu seringlah melakukan yang demikian Bu, supaya latihan dalam hal kayak gini tersampaikan gitu atau menambah peningkatan dalam pendidikan ini Bu. Oke, ada lagi kira-kira Pak mau ditambahkan Pak? Ya, Ibu Isna ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, dari hasil observasi kami tadi sangat luar biasa Bu ya. Dari prinsip coachingnya, bahwasanya kalau saya sendiri melihat bahwasanya Ibu sudah menerapkan yang namanya kemitraan. Bagaimana juga tadi Ibu berbicara dengan coaching yang sangat dekat, bahkan bisa istilahnya Ibu Isna ini tadi menggali apa kira-kira yang menjadi masalah atau membantu tadi coaching untuk menemukan solusi ya. Baru proses kreatif itu Ibu itu juga terlihat ya. Kalau saya melihat ada juga karena faktor background daripada guru bimbingan konseling ya Bu ya, Ibu Rani ya. Jadi saya lihat di situ pas sekali dia. Bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan itu dan sepertinya seperti udah dihafal kian dengan coach itu. Padahal saya meyakini tidak ya, nyambung dia. Baru memaksimalkan potensi ya. Jadi dengan Ibu yang melakukan itu, saya lihat juga coach tadi bisa merasa puas dengan bantuan Ibu, bisa menemukan solusi untuk dilakukan coach tadi. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, bahwasanya supaya pendidikan itu juga bagus di unit Ibu di SMP berapa Bu? SMP 37. SMP 37 ya. Supaya yang lain juga bisa ada perubahan terhadap teman-teman guru yang lain ya. Jadi harus berimbas juga supaya berkembang kan, supaya bagus. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dedi ya, sering-seringlah untuk mengcoaching teman-teman yang lain atau mengajak paling tidak teman-teman yang lain juga supaya terbiasa dengan hal demikian. Ya, itu pendapat saya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Isnani,
Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar dengan pendapat kami ini, Bu? Terima kasih sebelumnya Pak, untuk pendapat Pak Dedi dan Pak Herlopen. Sungguh saya juga terima kasih tadi ketika kemarin kita udah ngomongin observasi dan saya pengen ini, ternyata tanggapan Bapak saya tadi udah cukup bagus, tapi butuh ditingkatkan untuk yang disebarkan ke teman-teman yang lain. Semoga harapannya nggak keburani. Jadi tanggapan saya, insya Allah Pak, saya akan terima kritik dan saran Bapak, dan saya akan mencoba melakukan aksinya tadi teman-teman saya di sekolah seperti itu. Oke, luar biasa, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh Pak, Pak Herlopen? Udah sangat luar biasa tadi Pak, dari performa yang disampaikan tadi. Ya, saya pikir kalau saya sendiri dari itu jadi Pak Dini. Oke, cukup sekian lah Bu hari ini untuk obrolan kita. Untuk kedepannya Bu, seperti kita katakan tadi, Ibu lakukan selalu kolaborasi dengan guru mengcoach yang lain. Oke, terima kasih banyak, Bu. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Stop. Pagi Bu Rani. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Kabar baik Pak, sehat. Luar biasa Bu. Oke, di sini ada pun kenapa kami memanggil Ibu. Di sini ada beberapa mau kami sampaikan Bu, yaitu untuk mengcoaching Ibu Isnani. Ya. Jadi kami percayakan sama Ibu. Namun di sini Bu, ada beberapa yang mau kami tekankan, yaitu tentang rubrik penilaian dan juga alur kita pada saat mengcoaching Ibu Isnani, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya Pak. supaya nanti coachingnya berjalan dengan baik. Namun di sini ada beberapa pertanyaan saya Bu untuk Ibu, yaitu Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Bu? Saya ingin dibantu itu di bagian bisa menggali informasi Bu Isnani dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa Bu. Dan yang pertanyaan kedua, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Sepanjang coaching saya berharap Bapak bisa mengamati saya di bagian ketika saya mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan yang saya ajukan itu sudah efektif untuk mendapatkan informasi yang mendasar untuk menyelesaikan masalah coaching saya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap apa yang akan dikembangkan ini, saya berharap masih perlu diamati, masih perlu untuk dibantu, dituntun untuk bisa mengembangkan potensi diri saya sebagai seorang coach. Oke, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya setelah hasil observasi nanti Bapak sampaikan ke saya punya satu gambaran diri saya, apa yang menjadi kelebihan dan hal yang perlu saya tingkatkan dalam coaching ke depannya supaya setiap kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa Bu. Untuk itu kami mempercayakan Ibu untuk mengcoaching Ibu Isnani. Selamat ya Bu. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Isnani. Kang Buran. Iya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Buran. Kalau Buran ini gimana? Sehat juga Bu, ya luar biasa ya. Gimana kesibukan Ibu hari ini Bu? Lumayan lah Bu, lumayan padat karena tadi ada beberapa guru yang nggak datang, jadi saya memberikan layanan klasikal kayak Iya gitu, ya. Bu. Jadi masuk ke kelas ya Bu ya? Iya, benar. Iya. Memberikan materi bimbingannya. Oke Bu. Untuk kesempatan ini kira-kira apa nih Bu tujuan yang mau kita capai? Ibu kan datang ngajak saya diskusi ya Bu ya. Kira-kira apa nih tujuan Ibu supaya pembicaraan kita tidak kemana-mana? Iya, jadi tujuan saya, besar harapan saya dapat menyelesaikan sedikit masalah yang mengganjal lah Bu di hati Iya. saya ini tentang siswa-siswa saya gitu Bu. Memang sekali
sekarang lagi ada masalah apa Bu dengan siswa Ibu? Iya Bu, jadi gini, jadi kan kemarin jadi kan saya tuh BK memang nggak ada masuk ke kelas ya Bu ya. Ya. Jadi kan saya selalu mengisi ke layanan klasikal itu di kelas dengan ketika ada guru yang tidak hadir atau guru sakit, saya isilah layanan klasikal. Tapi beberapa kali ini saya kan membagikan lembar LKPD. Jadi selama ini tentang bakat dan minat siswa, saya selalu nih mencantumkan di layanan klasikal saya. Biasanya saya berikan mereka kebebasan minat bakatnya gitu lah Bu. Tapi saya ngerasa dari apa yang sudah saya dapat ketika saya praktek langsung di layanan klasikal ini, saya merasa kayaknya ini kurang sesuai gitu. Jadi saya takut. Jadi yang mengganjal di hati saya ini, apa saya salahkah dalam selama ini mengobservasi anak saya ini gitu Bu. Oh, jadi yang Ibu alami ini Ibu belum bisa menemukan minat bakat itu sudah sesuai dengan apa yang siswa miliki begitu ya Bu, kendala Ibu? Iya Bu, jadi saya ngerasa kayaknya ini salah gitu. Tapi sementara saya sudah observasi gitu. Selain observasi, apalagi yang udah Ibu lakukan? Jadi selain observasi langsung kan Bu, kayak ketika saya melakukan layanan klasikal, saya tuh di awal pembelajaran sudah memetakan masalah-masalah siswa dengan pembagian angket. Ya. Jadi sesuai dengan bakat minatnya. Jadi bakat minat ini sudah saya bagi-bagi semua gitu. Tapi makanya ketika saya melakukan layanan, kenapa kok kayaknya yang awalnya minat nih Bu tentang seni, kok ini enggak gitu. gitu ya. Gitu. Jadi saya gampang gitu lah Bu gitu. Sebenarnya Ibu sudah melakukan langkah yang baik, sudah melakukan angket dan juga observasi, tapi belum mendapat hasil yang memuaskan gitu menurut Ibu ya. Iya. Karena ada yang beda dari hasil angket gitu ya. Iya, sih. Kalau menurut Ibu sendiri, apa ini yang membuat ya kira-kira saat anak-anak mengisi angket kok bisa yang mereka isi berbeda dengan minat yang mereka punya? Ya gimana ya Bu, kan angket ini memang sesuatu yang sudah dipalitkan ketika kita observasi, namun ketika kita observasi ini kan sesuai dengan keadaan siswa ya Bu. Iya. Jadi seperti layaknya tes EQ, kadang faktor ketika dia sakit aja bisa berubah hasilnya gitu. Jadi mungkin bisa jadi itu yang terjadi di siswa saya gitu, kalau yang saya rasakan. Karena mungkin waktu itu ada siswa saya lagi nggak mood kah mengisi absennya, saya mengisi angketnya, tapi saya mengobservasinya dan saya mengolah datanya, hasilnya seperti ini. Jadi kayaknya itu jadi kurang efektif mungkin ya Bu, ataukah Bisa lagi juga ya. sakit, lapar, karena itu kan mempengaruhi ya Bu. Berarti ada faktor luar yang menyebabkan hasil angket ini tidak sesuai dengan keadaan asli siswa Iya, ya. benar Bu. Oke, berarti yang bisa kita lakukan, coba Ibu pikirkan kira-kira ada cara lain untuk mendapatkan informasi siswa selain angket dan observasi ya? Kayaknya sih yang belum saya lakukan ini adalah wawancara Bu. Tapi ini saya kasih tahu dulu ya plus minusnya ya Bu. Jadi menurut Ibu gimana? Saya sih pengen melakukan wawancara. Selama ini saya pakai biasanya ketika saya memang di langkah akhir lah Bu. Jadi apakah perlu juga saya ini melakukan wawancara ke anak-anak saya tanyain secara langsung supaya mungkin lebih jelas kan dengan kondisinya yang seperti apa. Kan kalau wawancara mungkin lebih tatap mata kan Bu, tatap muka kayak gitu ya Bu. Apa harus seperti itu ya? Ya, saya rasa Ibu sudah menemukan ya Bu ya, observasi angket itu kurang efektif menurut Ibu. Kita masuk ke solusi Ibu adalah melakukan wawancara, dan saya pikir ini adalah solusi yang terbaik karena ketika kita wawancara siswa, kita bisa meminimalisir satu kebohongan, ya kan? Dibanding mereka mengisi angket, itu besar kemungkinan ada juga yang berbohong. Tapi ketika kita wawancara tatap muka, kita bisa lihat ekspresi siswa. Jadi saya sangat mendukung solusi yang Ibu temukan untuk melakukan wawancara kepada siswa ya. Jadi kapan ini bisa Ibu kira-kira lakukan? Jadi saya mungkin akan melakukan rencana, saya akan menyusun dulu lah ya kan Bu, Ya. menyusun mungkin butir-butir angket yang saya perlukan supaya
saya lebih mendalami minat bakat siswa ini. Selanjutnya saya mungkin kalau melakukan wawancara mungkin bisa dimulai dari lusa kali ya Bu. Mungkin saya besok menyiapkan dulu, lusa saya ambil ke anak-anak yang saya rasa yang saya lihat ini bermasalah nih dari minat bakatnya sepertinya seperti itulah Bu. Saya akan melakukan wawancara lah Bu. Iya betul Bu. Semoga setelah kita melakukan wawancara kepada siswa, Ibu bisa puas menemukan minat bakat siswa tersebut. Jadi tidak ada lagi hasil yang tidak sesuai dengan kepribadian siswa begitu ya. Semoga. Saya berharap Ibu Isna ini bisa menjadi guru yang menemukan minat bakat siswa itu, menggali potensi siswa begitu ya. Tetap semangat Ibu ya. Gimana Ibu setelah kita diskusi sejauh ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya bersyukur ya Bu, kita ketemu. Bu Rani udah bisa membantu saya menyelesaikan masalah saya yang tadi saya bimbang, ragu apakah saya yang salah atau yang gimana. Jadi saya setidaknya mungkin bukan salah saya ataupun salah siswa saya ini Bu, tapi kayaknya memang perlu sedikit pendekatan lagi dengan wawancara seperti yang kita temukan tadi. Jadi saya terima kasih Bu, saya udah bisa menyelesaikan masalah saya ini dan saya akan mencobanya nanti hasilnya bolehlah saya cerita lagi ke Bu Rani. Kita atur waktu lagi untuk diskusi bersama. Iya. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Sehat terus ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Siang Ibu Rani, Selamat siang Pak Tamba dan Pak Dedi. kabar baik Bu? Baik Pak. Puji Tuhan, kalau baik pasti semuanya akan lancar ya Bu ya. Iya betul Pak. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan coach terhadap coaching Ibu Isnain ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana Ibu menilai performa tadi pada saat coaching terjadi? Ketika kejadian coaching tadi, saya sudah merasa puas dengan apa yang sudah terjadi bersama dengan coach saya. Kenapa Ibu merasa puas dan menilai demikian terhadap coach tadi? Pertama, karena pembicaraan terjadi sangat hangat. Coach saya bisa terbuka dengan permasalahannya. Lalu yang kedua, coach saya bisa menemukan alternatif solusi lain atas apa yang sudah dialaminya. Iya, ya. Nah, memang tadi pun saya melihat daripada coaching yang terjadi antara Ibu dengan coach Ibu Isna ini tadi ya Bu ya. Memang dari performa yang Ibu sampaikan tadi saya sangat setuju ya. Bagaimana juga saya mengamati hangatnya pembicaraan antara Ibu dengan coach dan bagaimana juga Ibu bisa menjadikan coach sebagai rekan yang membantu coach tadi juga untuk menggali bagaimana supaya masalah itu bisa ditemukan, paling tidak juga diminimalkan ya segala kesalahan atau juga memperbesar untuk mengatasi yang namanya kendala yang dihadapinya Bu ya. Nah, untuk kedepannya apa kira-kira rencana Ibu ketika coaching tadi sudah berlalu? Rencana saya ke depannya, saya akan melakukan follow up ya Pak ya, menindaklanjuti apakah solusi yang tadi kita sudah diskusi dengan coach, apakah sudah tepat sasaran. Jikalau belum tepat sasaran, kita akan evaluasi lagi, cari solusi yang lain. Begitu, Kira-kira waktunya di follow up dia kapan kira-kira Bu? kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu Pak. 2 minggu setelah coaching tadi ya. pertama. Mungkin supaya nggak terlalu lama Bu, bisa juga nanti lupa kan? Iya betul. Nah, bisa juga lupa. Jadi saya harap atau saya pikir itu masukan yang bagus supaya dipercepat juga. Iya. Artinya jangan juga terlalu lewat juga 1 minggu. Oh ya. Supaya pembicaraan tadi paling tidak itu masih kita ingat semuanya apa yang menjadi masalahnya. Ya Bu ya. Oke Pak. Oke, mungkin ada apa yang mau ditambahkan Pak Dedi? Oke, tadi setelah kami amati Ibu Rani saat coaching sama si Ibu Isnania. Iya betul Pak. Di sini sangat luar biasa menurut saya karena tadi saya perhatikan juga alur ceritanya juga sudah Ibu tunjukkan, begitu juga dengan penilaiannya udah jelas dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah mantap. Jadi untuk itu saya harap kedepannya Ibu lakukanlah hal yang seperti ini dengan berkelanjutan Bu. Oke. Oke, nggak ada lagi? Tidak ada lagi Oke. Pak. Cukup Pak.
untuk Ibu Rani, itu saja yang kami sampaikan sebagai observer tadi ya atas coaching tadi yang Ibu lakukan. Jadi semoga seperti rencana tindak lanjut Ibu itu bisa Ibu lakukan dengan baik supaya paling tidak di unit Ibu bekerja ini yang lain pun bisa menjadi terimbaskan untuk bagaimana juga mengatasi masalah seperti yang dihadapi oleh coach Ibu tadi ya. Oke, itu saja Ibu ya. Oke, semangat terima Ibu. kasih, Pak. Semangat ya, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat siang Pak Tamba. Iya Bu, selamat siang Ibu Rani. Ya, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat luar dan dalam. Luar biasa ya. Memang kalau udah lihat Pak Tamba ini selalu ya semangat bawaannya ya. Jadi malu saya Bu. Iya, walaupun udah siang, udah mengajar ya Pak dari Iya. pagi ke siang tapi tetap semangat ya. Oke Pak. Jadi saya dan Bu Isnani di sini mau menyampaikan kepada Bapak hari ini ada ya Pak ya agendanya bersama Pak Dedi untuk Iya, coaching. rencana ada. Iya. Nah, sebelum Bapak melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Hanya untuk mengingatkan saja, ya. Saat melaksanakan coaching, nanti Bapak memperhatikan lagi alur tirta yang diterapkan kepada coach. Lalu komunikasinya coach itu dianggap sebagai mitra ya, Pak ya. Begitu. Lalu cobalah menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya, Pak. Oke, kira-kira nih Pak ya, dari nanti saat Bapak coaching, saya dan Ibu Isna ini akan mengobservasi bagaimana Bapak melakukan coaching kepada coach Bapak. Dan kami akan membantu Bapak untuk mengembangkan lagi kompetensi dalam diri Bapak. Nah, kira-kira kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak ingin kami bantu? Oke, baik Bu, terima kasih sudah diberikan kesempatan juga dan niat untuk mengembangkan kompetensi seperti yang Ibu sampaikan. Saya akan mengembangkan kompetensi bagaimana juga nanti coach saya bisa menggali apa yang menjadi kendala-kendala selama ini yang dihadapinya di dalam belajar. Jadi saya akan mengembangkan potensi saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai kepada dengan masalah yang dihadapi coach saya nanti. Oke Pak, berarti dalam pengajuan pertanyaan ya Pak ya. Yang kedua, Bapak ingin kami mengamati Bapak dengan bagaimana Pak? Bagaimana yang perlu kami amati lebih? Ya, yang mau diamati nanti Bu, bagaimana juga nanti saya pada saat melakukan coaching terhadap coach saya nanti melihat yang mana yang kurang supaya itu menjadi refleksi bagi saya sebagai coach untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi juga menyampaikan hal-hal yang sangat yang sifatnya membangun nanti pada saya supaya lebih ke depannya untuk rekan-rekan yang lain juga bisa saya lakukan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot atau juga membantu coach saya nanti untuk menemukan masalahnya. Baik Pak, ya itu saja mungkin untuk pembukaan awal untuk coaching ini. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan kami akan memberikan kritik komentar yang akan membangun Bapak ke depannya. Begitu ya sepakat ya. Oke, selamat melaksanakan coaching kepada coachingnya ya Pak ya. Iya, Bu, Semoga iya, Bu. berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Terima kasih, Bu. Oke Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Dedi hari ini? Luar biasa sehat Pak. Baik Pak Dedi, kira-kira untuk hari ini apa yang akan kita bahas Pak Dedi? Untuk hari ini yang kita bahas Pak, kemarin gini Pak, tahun ajaran baru kemarin kan Pak, kebetulan cara saya mengajar itu masih model yang lama Pak. Itu aja gitu Pak. Jadi saya berharap di tahun ajaran baru ini saya pengen buat gebrakan baru Pak. Pengen membuat yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Pak, dengan menggunakan berbagai media gitu supaya melakukan perubahan di tahun ajaran baru ini Pak. Sangat luar biasa ya, seperti tujuan Bapak Dedi. Tapi coba ceritakan Pak, apa kira-kira yang menjadi salah satu Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi seperti yang Bapak sampaikan barusan? Begini Pak, kebetulan kan ini tahun ajaran baru Pak.
Saya kebetulan mengajar di kelas 4. Kemarin pertama saya mengajar di hari awal Pak, saya coba tes anak-anak ini satu persatu Pak. Ternyata kompetensi orang itu berbeda-beda Pak. Ada yang sangat mahir di matematika, begitu juga bahasa Indonesia, dan ada di IPA. Jadi saya berpikir kalau bakat-bakat anak yang berbeda ini perlu metode yang baru, seperti halnya dengan metode diferensiasi Pak. Pembelajaran berdiferensiasi ini menurut saya sangat mendukung untuk menggali perbedaan kompetensi mereka gitu Pak. Oh, berarti nanti Bapak akan melakukan pembelajaran bagaimana juga dengan berbagai latar belakang atau kemampuan siswa Ya, supaya benar. bisa mereka belajar sesuai dengan kemampuannya Pak ya. Iya. Sangat luar biasa ya Pak Dedi. Baik Pak, sejauh ini yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu apa ya kira-kira? Sejauh ini yang sudah saya lakukan Pak, pertama kemarin saya melakukan tes Pak. Tes pertama pembelajaran yang saya lakukan yaitu matematika Pak. Saya lakukan tes, saya bagikan angket dan beberapa soal-soal mudah gitu Pak untuk menggali kemampuan mereka. Ternyata ada beberapa yang mendapat nilai 0 Pak malahan. Ada juga nilai yang perfect sampai 90. Bahkan ada yang beberapa yang 100 Pak. Dari sini saya menangkap bahwa kemampuan anak ini ternyata tidak sama rata gitu Pak. Jadi yang saya lakukan itu saya akan membagikan kelompok Pak, untuk mendapatkan solusi ke depannya gitu. Kira-kira Pak Dedi, dalam proses yang Bapak lakukan itu ada nggak kira-kira yang menjadi penghambat atau yang menjadi tantangan pada saat melakukan itu? Yang menjadi tantangan pada saat itu Pak, itu otomatis latar belakang siswanya Pak. Ada beberapa siswa ini memang di luar sana tidak ikut privat atau les tambahan gitu Pak. Ada beberapa anak ini memang latar belakangnya tinggal di panti asuhan Pak. Jadi disitulah kendala saya, bagaimana supaya sistem belajar di rumah mereka juga terpantau dengan maksimal oleh orang tua gitu Pak. Oh iya, tadi Bapak sampaikan bahwasanya ada yang tinggal juga di panti asuhan Iya. Pak, ya. Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi yang demikian, yang tinggal di panti asuhan seperti itu kira-kira? Kebetulan saya baru muncul ide Pak, bahwasanya untuk mengatasi beberapa anak yang tinggal di panti asuhan ini Pak, saya ingin membuat les tambahan di sekolah Pak dengan gratis gitu. Jadi mereka khusus saya ajari dengan apa yang sudah tertinggal gitu Pak. Pelajaran apa yang tertinggal saya buat les tambahan gitu, supaya mereka walaupun tidak kondusif di rumah, minimal saya bisa membantu mereka di sekolah pada saat jam pulang sekolah gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Baik Pak Dedi, kita kembali kepada awal seperti yang Bapak sampaikan tadi, meningkatkan kompetensi untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Dedi ya. Kira-kira sejauh ini yang sudah Bapak persiapkan mengenai hal demikian apa saja Pak Dedi? Sejauh ini yang sudah saya persiapkan yaitu Pak alat media Pak. Media. Saya ambil dari berbagai bahan yang sudah misalnya sampah Pak, atau saya daur ulang lagi kembali, dan saya menggunakan kadang-kadang bagi anak-anak yang sulit untuk menghitung, membagi, saya gunakan seperti sempoa gitu Pak, yang kira-kirahan gitu, ataupun ada beberapa alat media seperti biji atau lidi gitu Pak, untuk membantu anak yang sulit untuk menghitung tadi Pak. Ini media yang Bapak pakai ini, apakah media ini nanti berlaku juga untuk materi-materi selanjutnya? Untuk saat ini kan materi selanjutnya mungkin nanti berubah juga materinya Pak. Tapi karena di awal ini kami materinya tentang menghitung Pak. Nah, kami fokusnya ke media yang ini Pak. Untuk materi selanjutnya nanti saya akan menciptakan media-media yang baru. Media-media yang lain. Iya Pak. Tentu yang sesuai dengan materi pelajarannya juga ya, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran juga ya Pak Dedi. Iya benar Pak. Ya, kalau istilahnya satu media ini untuk pelajaran yang tidak sesuai juga ya nggak pas juga Iya ya. benar Pak. Baik Pak Dedi, tadi kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 itu Pak Dedi ya, ada proses, baru ada produk dan ada satu lagi konten. Ya, yang konten ya Pak Dedi ya. Jadi
tentu kan sebelum melakukan ini yang ketiga-tiga ini kan ada yang namanya dilakukan uji tes dulu seperti yang Bapak sampaikan awalnya. Iya. Ini uji tes yang Bapak Bapak lakukan nanti di awal seperti apa? Tes apa? Apakah pengetahuan atau ada bentuk yang lain? Saya tesnya pertama kemarin Pak, tes uji kemampuan. Tes uji kemampuan. Iya, supaya saya bisa mengukur kemampuan anak itu masing-masing sejauh Iya. mana gitu Pak. Mana yang sudah luar biasa, mana yang masih kira-kira masih meraba-raba atau tidak mampu, atau mana yang sedang-sedang gitu Iya. Pak. Nah, ini kan sudah dapat ini Bapak lakukan nanti kemampuannya yang sedang, yang tinggi, misalnya mohon maaf yang rendah Iya. ya kan. Ini nanti Bapak lakukan apa ini kemampuan yang tiga-tiga ini terhadap anak itu? Kalau yang untuk tinggi rencana ke depan Pak, kalau mereka saya buat untuk menjadi kolaborasi Pak. Berkolaborasi. Tim yang membantu untuk yang kawannya yang lemah ini Pak. Karena saya lihat kan biasanya kalau yang pintar ini kan Pak, kalau udah siap tugas mereka akan kalau kita ceplok tugas terus kan mereka jadinya bosan Pak. Oh, bosan. Jadi saya ajak Iya. mereka untuk berkolaborasi dengan teman-temannya yang masih sulit gitu Pak. Itu sama dengan istilahnya yang tutor sebaya kah? Iya benar Pak. Oh gitu Tutor ya. sebaya. Ya Pak Didi ya. Nah itu kan yang tiga yang berdiferensiasi. Diferensiasi. Apakah ketiga-tiganya Bapak lakukan dalam pembelajarannya atau ada yang hanya salah satu atau dua? Gitu? Saya hanya salah satu Pak. Yang bagian mana itu? Saya untuk saat ini yang produk Pak. Yang produk. Iya. Nah, yang produk tentu tadi kan ada tidak kemampuan tadi, ada siswa yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Menurut Bapak, kalau Bapak lakukan nanti kayak yang produk ini, yang kemampuan rendah, kira-kira apakah sudah Bapak antisipasi? Begitu juga nanti yang sedang ini atau yang tinggi? Sudah Pak, untuk yang sedang ini sama sepertinya tidak jauh dengan sama yang rendah sebenarnya Iya. Pak. Karena mereka ada satu saat juga terbentur dengan materi selanjutnya yang lebih sulit kan gitu Pak. Ah. Jadi antisipasi saya mereka akan saya lakukan untuk tambahan belajar gitu Pak di pulang sekolah gitu. Supaya mereka kondusif juga belajarnya gitu. Tidak cuman mengharapkan dari temannya yang lebih pintar, Oh, gitu. tapi dari saya juga gitu Pak. Jadi kalau boleh juga masukannya juga sedikit Pak. Jadi tadi kan ada yang sedang ini, yang sedang yang tinggi, taruhlah dulu. Seandainya di dalam ruangan kelas Bapak itu nanti ada kemampuan yang lebih tinggi. Katakanlah hanya seperempat itu yang rendah ya kan? Ya berarti kalau saya prediksi tidak mungkin nanti semua yang tinggi ini mengajari yang rendah Iya, ini, benar, Pak. ya kan? Nah, apa yang Bapak lakukan terhadap kemampuan siswa yang lebih tinggi tadi? Supaya ya bisa nanti, kalau saya bangkai, bisa menjadi ribut juga di dalam ruangan kelas. Karena dia bosan. Karena dia menganggap bahwasanya pembelajaran pada saat itu dia sudah memahami. Nah, supaya mereka ini bisa tercover supaya tidak ribut, apa yang Bapak lakukan nanti? Saya rencana ke depan saya Pak, kalau biasanya kalau yang pintar ini kan biasanya ngerjain tugasnya itu cepat gitu kan Pak. Cepat, ya. Saya akan uji orang itu dengan soal-soal yang lebih tinggi sedikit gitu Pak, levelnya yang lebih tinggi. meningkat supaya mereka juga menggali kemampuan untuk kedepannya gitu. Ternyata ukuran kami bisa mampu juga menjawab seperti itu dan saya juga bisa mendapatkan ukuran dari situ gitu Pak. Gitu ya. Penilaian saya juga berarti anak ini memang super aktif, dia mampu menjawab soal-soal itu dengan level yang tinggi gitu. Karena memang kita kan arahnya juga Iya. pasti ada anak yang memang harus kita jadikan supaya perwakilan misalnya lomba apa kan gitu kan Pak. Berarti mereka lah bibit-bibit untuk kesana gitu Pak. Kesana ya. Iya Pak. Tapi gini juga Pak Dedi, istilahnya kalau kita pikir juga demikian, kalau sama untuk hanya produk semua, ya bisa saja juga ini yang pintar ini, istilahnya ya cepat kali mengerjakan yang produk itu tadi, walaupun dilakukan secara berkelompok. Maka kalau bisa juga masukan ya, misalnya kalau boleh jangan juga hanya berbasis produk juga, Iya. ya. Bisa juga berbasis yang konten tadi dengan materi pembelajarannya sudah lebih yang bersama mereka ini dilakukan penyelidikan. Iya betul. Iya kan, penyelidikan sesuatu atau studi kasus supaya mereka itu lebih tertantang kan ya. Kalau hanya kepada produk nanti itu ya bisa seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, prediksinya bisa menjadi ribut di nanti Iya, benar. kelas ya. Oke Pak. Kalau udah siap dia menjadi ribut, padahal Bapak apakah nanti hanya tutor sebaya kan ya. Jadi saya hanya membantu seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Oke, Pak. Jadi menurut saya Pak Didi itu sangat luar biasa, apalagi yang sekarang ini kan pemerintah sedang
memberikan pembelajaran juga atau pelatihan-pelatihan kepada kita guru-guru ini, baik itu secara yang secara langsung Langsung atau tapi daring. ada juga yang online. Ya, kalau yang supaya bisa meningkatkan kemampuan kita yang seperti ini, apa yang Bapak lakukan yang misalnya mengikuti pelatihan yang katakanlah yang online ya? Kalau yang saya lakukan Pak untuk saat ini memang referensinya banyak Pak. Banyak ya? Dari YouTube juga, dari buku juga Pak, ataupun bahkan dari artikel-artikel pendidikan, dan juga banyak pelatihan-pelatihan yang langsung gitu Pak. Iya. Seperti pelatihan-pelatihan, misalnya antara sekolah atau melakukan KKG banyak Pak, Iya. untuk mendapatkan pengetahuan tentang diferensiasi pembelajaran yang seperti ini gitu. Maaf Pak, itu selama ini mungkin pengalaman Bapak itu ketika ingin meningkatkan kompetensi kita, tentu juga mengikuti seminar seperti yang tadi ya kan? Iya, benar. Ada nggak kendala kira-kira atau apa kira-kira yang menjadi penghambat? Bagaimana juga Bapak meminimalisirkan yang penghambat tadi untuk mengikuti pelatihan online tadi? Kalau di online mungkin menghambat tidak terlalu Iya. begitu Pak. Cuman kalau yang secara langsung ini ada beberapa memang hambatan Pak, karena terbentur dengan pekerjaan kan Iya. gitu Pak. Waktunya bisa berbentur dengan pekerjaan pada saat kita mengajar tidak sesuai dengan bentrok dengan pelatihan gitu Pak. Jadi tapi kalau untuk online saya bisa mengikuti dengan maksimal gitu Pak, karena selain kita lagi duduk-duduk atau lagi apa, kita bisa searching atau bisa mengikuti Zoom gitu Pak. Iya. Untuk pelatihan-pelatihan pendidikan yang secara online gitu Pak. Iya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan juga itu meningkatkan kompetensi. Bagaimana juga supaya lebih mahir dan lebih baik untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itulah yang Bapak lakukan juga salah satunya kan, Iya, Pak. untuk mengembangkan potensi supaya apa yang menjadi harapan dari awal itu bisa Bapak lakukan. Nah, pada saat sudah terjadi juga pembelajaran dalam ruang kelas ini juga nanti bisa anak-anak yang berbeda kemampuannya bisa mereka mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan dalam arti sampai emosionalnya pun bisa juga kita perhatikan ya Pak ya. Iya benar Pak. Baik Pak, istilahnya di akhir pembelajaran ini seperti Bapak bayangkan nanti apa yang Bapak lakukan pada saat sudah di dalam ruangan kelas nanti. Yang saya lakukan untuk di akhir pembelajaran ini Pak, saya akan menarik semangat dulu Pak siswanya. Siswa dulu saya ambil dulu semangatnya Pak, supaya mereka tidak langsung jenuh gitu. Segitu melihat saya, Iya. mereka tidak langsung jenuh akan mengikuti belajar gitu Iya. Pak. Saya akan tarik semangat dulu, saya akan buat dulu beberapa misalnya ice breaking, Iya. terus selanjutnya saya akan tunjukkan media yang akan saya lakukan dalam pembelajaran materi pada saat itu gitu Pak. Iya. Sehingga mereka terbangun dulu semangat mereka Pak. Baru saya akan lakukan pembelajaran diferensiasi gitu Pak. Ya, kalau bisa Pak di akhir dari pembelajaran sesuai dengan pertanyaan saya juga yang awal tadi, Bapak lakukanlah refleksi. Oh iya Pak benar. ya, karena refleksi ini juga bisa kita mengetahui nanti bagaimana juga keberhasilan Bapak melakukan pembelajaran itu. Dan begitu juga nanti anak-anak atau murid-murid kita bisa memahami nanti sejauh mana dia mengetahui yang dia kuasai pembelajaran yang sudah Bapak berikan kan ya. Iya betul Pak. Oke, Pak Didi, untuk yang terakhir ini pertanyaan dari saya, apa yang menjadi harapan Bapak untuk kedepannya dan perasaan Bapak setelah saya melakukan coaching ini terhadap Bapak? Perasaan saya setelah melakukan coaching dan bisa bercerita atau curhat atau diskusi dengan Bapak sangat lega Pak. Sangat Saya lega dan saya merasa Bapak sangat membantu gitu. Apa yang selama ini saya pikirkan Oh, iya. dan yang saya pertimbangkan, Iya. akhirnya sekarang sudah ada titik temunya Pak gitu. Kita ngobrol begini Pak, sehingga saya lebih percaya diri untuk melakukan Oh. demikian Pak gitu Pak. Oke, baik Pak Dedi, hanya itu saja yang saya sampaikan terhadap Bapak. Semoga juga harapan Bapak itu bisa terlaksana dengan baik dan membuat juga pembelajaran di kelas Bapak yang awal ajaran baru ini ya bisa anak-anak Bapak juga lebih semangat belajar dalam ruang kelas. Amin Pak. Ya Pak ya. Iya, Oke. Pak. Sampai di situ saja Ben. Akhir
Loven, apa Selamat kabarnya? sore, Ibu Snaini. Iya. Sehat. Iya, ini saya dan Bu Rani ya Pak. Iya. Mas Loven, untuk sedikit kita diskusikan kembali lah Oh, yang iya, tadi iya. siang kita lakukan Iya, iya. ya Pak. Dengan senang hati, Bu. Iya. Jadi menurut Bapak bagaimana tentang performa Bapak tadi gitu? Oh iya, kalau saya ditanya mengenai performa saya, ya seperti yang pra-observasi tadi ya, saya tidak tahu apakah memang itu sejujurnya, tapi sepertinya saya juga bisa membantu Pak Dedi tadi untuk menemukan solusinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga tadi. Kenapa Bapak menilai demikian? Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat, yang saya berikan tadi sama Pak Dedi, saya gali apa yang menjadi sumber masalah dari Pak Dedi tadi, sehingga Pak Dedi bisa secara mengalir dia menemukan masalah, dan selanjutnya juga saya lihat juga dia bisa menemukan solusi. Bagaimana juga tadi menurut dia pembelajaran dalam ruang kelasnya juga sepertinya dia menemukan kesulitan. Jadi itu yang menurut saya. Kalau gitu giliran kami boleh Pak menyampaikan hasil pengamatan kami. Oh nih, boleh dengan senang hati Bu. Oke. Jadi tadi saya mengamati kalau yang saya lihat ketika Bapak melakukan coaching ke Pak Dedi itu sangat luar biasa, saya bilang. Kenapa saya bilang luar biasa? Bapak penuh semangat, kehadiran Bapak penuh menghadapi Pak Dedi. Selanjutnya beliau jadi menemukan menyelesaikan, jadi ada inspirasi baru ketika ngobrol sama Pak Erloven gitu. Tapi ada sedikit harapan saya berharap ini tidak berakhir hanya hari ini saja Pak gitu. Jadi besar harapan saya Bapak juga melakukan coaching ini ke semua teman-teman guru gitu, karena saya rasa di zaman seperti kita ini menjalin kemitraan dengan coaching ini juga sangat baik ya Pak. Jadi kita dituntut seperti itu gitu ya, kan seperti hashtag Medan ya Pak, Medan kolaborasi. Iya, oke. Well, kalau boleh saya tahu rencana tindak lanjut Bapak gimana? Oh iya, rencana tindak lanjut saya yang untuk hari ini saya akan melakukan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain ya, termasuk juga bagaimana teman-teman guru yang lain nanti bisa saling melakukan coaching juga ya sesama, dan itu nanti akan saya lakukan juga mulai dari diri saya yang pertama tadi ya, nanti akan saya sebarkan juga terhadap teman-teman supaya bisa lebih ya meningkatkan kemampuan mereka di bidang supervisi juga, ini akademi ini juga termasuk ya. Itu menurut saya. Baik sekali Pak, saya harap ini akan terjalin. Selanjutnya saya tadi juga sangat suka semuanya yang kemarin yang tadi siang Bapak minta kami untuk memperhatikan kompetensi Bapak. Kami sudah lihat dari mulai alur tintanya, dari pertanyaan berbobotnya, dan kehadiran penuh itu sudah terlihat gitu. Jadi saya harap ini dipertahankan dan dikembangkan seperti itu ya Pak, sesuai dengan rencana tindak lanjut Bapak tadi. Kalau dari saya mungkin itu aja. Kalau dari Bu Rani gimana Bu Rani? Kalau dari saya luar biasa ya. Pertama ya, untuk coaching yang sudah Bapak lakukan itu kalau saya bilang sudah di atas rata-rata ya, jauh dari standar gitu ya. Iya, Bapak sudah bisa menemukan ya masalah yang kendala yang dialami oleh Koci bisa terbuka. Jadi semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan kami berharap ya seperti Bu Senayan tadi, tindak lanjut yang sudah Bapak sampaikan tadi dilakukanlah begitu ya Pak ya, supaya kedepannya Bapak semakin menjadi guru yang kompeten dalam melaksanakan coaching. Iya, oke, begitu saja Pak untuk pertemuan kita ya Bu ya. Kita bisa melakukan aktivitas kita sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Ya, Semangat selalu Pak. Oke. semangat Pak.
Pagi. Selamat pagi Bu Isnani. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Pak Den? Luar biasa sehat Bu. Iya, saya selalu senang kalau sama Pak Dede ini terus semangat ya kan Terima Pak kasih, Bu. menghadapi siswa-siswa kita. Di sini saya mendapat kabar bahwasan Bapak akan melakukan coaching seperti itu ya. Benar Bu. Boleh tahu siapa coachnya Pak? Kebetulan kemarin Bapak Herlopen pengen di coaching Bu. Jadi saya sempatkan bertanya ke Ibu supaya untuk mengobservasi saya gitu Bu. Iya benar. Jadi kalau dalam melakukan coaching ini kita beberapa hal yang mungkin saya tidak mengajari ya Pak, tapi sedikit mengingatkan kita harus hadir sepenuhnya ya Iya. Pak untuk cuci kita. Selanjutnya jangan lupakan alur tirta yang sudah mungkin Bapak sendiri sudah menguasainya. Selanjutnya ada pertanyaan berbobot ya kan Pak ya. Kalau boleh saya membantu ingin mengembangkan potensi yang mana ini rupanya Pak? Sebenarnya saya mau mengembangkan kompetensi saya dalam bidang bertanya yang berbobot gitu Bu, sama alur tirtanya ini Bu. Itu yang perlu saya kembangkan Bu dalam coaching nanti Bapak Herlopen gitu. Begitu boleh. Jadi ya kalau misalnya boleh tahu bagian mana yang nanti ingin kami amati gitu. Ya, harapan saya Bu, saya sangat senang Bu, Ibu bisa mengamati saat saya nanti melakukan coaching bersama Pak Herlopen. Bagian yang diamati itu kalau saya harap ya bagian performa saya Bu saat nanti menghadapi coach saya Bu. Misalnya alur tirtanya Bu ataupun pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Oh, berarti prosesnya lah Iya, Bu. semuanya secara keseluruhan kita amati ya Pak ya. Selanjutnya bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang mau kita kembangkan ini? Penilaian saya yang perlu dikembangkan Bu, saya harap nantinya saya pada saat kegiatan ini harapan saya koreksi dari Ibu gitu terhadap saya gitu. Bagaimana apa yang sudah saya lakukan terhadap Pak Herlopen nantinya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana yang sudah saya lakukan, mohon Ibu nilai supaya saya bisa lebih berkembang ke depannya gitu Bu. Oke, jadi ini kita melakukan observasi ya kan Pak. Harapan Bapak tadi sangat besar. Jadi yang untuk dari observasi ini aja Pak, apa yang perlu yang harapan Bapak yang paling besar untuk bisa kita lakukan ini, makanya Bapak datanglah ke sini untuk melakukan observasi gitu. Apa harapan Bapak? Harapan saya Bu ya sebenarnya pengen mengembangkan gitu Bu kemampuan saya ini Bu. Selama ini kan saya berharap bisa mengcoaching gitu Bu salah satu guru di sini atau kedepannya bisa saya bahkan lebih dari satu orang gitu Bu. Itu harapan saya Bu supaya kemampuan saya dalam mengcoaching ini kedepannya bisa lebih matang gitu Bu. Lebih meningkat lagi Iya, ya Bu. Pak. Oh, sangat mulia sekali memang Pak Dedi ini untuk menjadi seorang guru. Gimana kalau Bu Rani ada tambahan Bu Ran? Sudah semua disampaikan oleh Bu Isnani. Kami berharap nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Bu, terima kasih Bu. Kalau gitu semoga sukses Pak. Saya harap nanti kegiatan ini lancar sesuai dengan harapan Bapak. Iya Pak ya. Bu, iya. Semangat terus Pak, semangat. Terima kasih Bu. Terima Semangat kasih, untuk Bu. coaching Pak. Oke, Bu. Ya. Selamat siang Pak Iya, selamat Herlopen. siang, Pak Dedi. Oke, luar biasa Pak. Apa kabar Pak? Amin, sehat Pak, dalam dan luar. Luar biasa. Oke Pak, hari ini sesuai dengan permintaan Bapak kemarin untuk kita lakukan coaching. Ada beberapa di sini Pak yang mau saya tanyakan Pak. Oh iya Pak. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan ini Pak? Seperti ini Pak, saya kan ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal pengelolaan kelas seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak. Apa saja rencana yang sudah Bapak buat untuk pertemuan ini? Sebenarnya yang sudah saya lakukan mengenai kompetensi saya dalam hal pertemuan ini, saya sebenarnya sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Istilahnya sudah melakukan pembelajaran yang berbasis
kerja kelompok, media pembelajaran yang sudah memenuhi juga terhadap siswa. Tapi dalam hal proses pembelajaran itu juga ada beberapa siswa yang menjadi sepertinya kesulitan. Jadi membuat kelas itu kurang kondusif, kira-kira seperti itu, Pak. Kira-kira Pak, rencana untuk ke depan apa Pak? Rencana ke depan, Pak, yang dalam benak saya ingin melakukan pembelajaran semua itu dalam siswa itu, termasuk tadi ada beberapa siswa yang membuat menjadi kurang kondusif, mereka pun bisa lebih aktif ya. Jadi pengelolaan kelas itu lebih baik dan lebih berpihak lagi kepada siswa. Oke, luar biasa Pak. Apa saja tujuan akhir yang sudah diperkirakan oleh Bapak? Ya, seperti yang saya sampaikan barusan, Pak, tujuan akhir daripada menurut saya ini pembelajaran itu nanti bisa lebih kondusif semua. Jadi pengelolaan dalam kelas itu pun lebih baik. Bagaimana juga siswa yang dalam benak saya itu beberapa orang itu sepertinya menjadi kurang aktif, itu yang menjadi kendala dalam pengelolaan kelas ini sehingga menjadi bisa dikatakan tanda petik itu jadi ribut gitu. Nah, itu Pak. Kira-kira apa sudah kepikiran Pak akan keberhasilan dari rencana Bapak ini gitu? Iya, kalau saya bayangkan Pak, kalau saya mampu untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas ini, maka anak-anak semua bisa bekerja sama dengan baik, kelas itu kondusif dan pengelolaannya juga lebih meningkat. Dan anak-anak yang saya bayangkan tadi, yang beberapa orang yang kurang maksimal tadi, secara bersama-sama berkolaborasi dengan tim kelompoknya bisa saling mensupport, berbagi dan saling membantu dalam pemecahan masalah sesuai dengan lembar pekerjaan daripada peserta yang diberikan. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Pak. Terus apakah yang Bapak lakukan ini sudah matang gitu Pak? Bapak pikirkan atau Bapak akan lakukan gitu? Apakah sudah benar-benar matang atau masih ragu-ragu gitu Pak? Iya, kalau dari pengamatan saya Pak, memang yang menjadi sumber daripada masalah dalam hal ini siswa-siswa yang tadi itu sebenarnya. Jadi mereka sepertinya kurang paham ya dengan materi ketika saya juga menerangkan ya. Ketika saya juga membimbing mereka pada saat mengelola data-data untuk mempresentasikan juga hasil penemuan mereka. Jadi kalau dalam pemikiran saya itu Pak, ketika itu nanti saya lakukan, mereka akan semua bisa bekerja sama dengan baik ya, pengelolaan kelas juga yang lebih maju dan berpihak pada siswa itu Pak. Dengan kondisi yang seperti tadi Pak, kurang baik gitu Iya. Pak di kelas, kurang kondusif Iya. gitu. Ada nggak cara lain gitu Pak untuk mengatasi gitu Pak? Iya. Cara lain yang menurut saya bisa menemukan lagi ide atau model pembelajaran yang mungkin juga selama ini ya memang sudah saya lakukan juga pembelajaran yang berpihak pada murid itu, misalnya pembelajaran langsung. Nah, mungkin juga bisa nanti saya tambahkan dengan pembelajaran yang problem based learning ya, supaya anak-anak yang tadi itu bisa lebih aktif lagi dalam memecahkan masalah yang diajukan terhadap mereka gitu. Kesempatan apa yang sudah Bapak miliki kira-kira Pak? Ya, kesempatan yang saya miliki sebenarnya bisa sebenarnya berdiskusi dengan teman-teman rekan-rekan kerja ya. Bisa sebenarnya waktu yang baik. Jadi itu merupakan kesempatan yang sangat luar biasa, bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain dalam satu kantor itu, supaya menurut saya juga dengan masukan mereka bisa terbantu saya ya. Dan juga dengan ide-ide mereka juga itu menjadi masukan bagaimana juga pembelajaran itu nanti bisa berlangsung dengan dengan yang berpihak pada murid dan pengelolaannya juga yang sangat luar biasa. Itu yang menurut saya kesempatan yang sangat baik dan itu menjadi masukan. Saya lihat yang sudah Bapak lakukan ini sangat luar biasa gitu Pak. Kira-kira Pak, ada nggak peran orang lain yang terlibat gitu, seperti guru, orang tua atau kepala sekolah gitu Pak? Oh, kalau itu pasti mutlak itu. Makanya ya seperti yang disampaikan kan, pembelajaran yang berkolaborasi. Memang seharusnya seperti itu. Kalau hanya kita pribadi yang nggak ini juga. Maka yang berkolaborasi inilah yang diharapkan juga supaya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal pengelolaan kelas juga. Nah, itu.
Ini Pak, kalau seandainya saya memberi skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira rencana Bapak ini sudah skala berapa gitu Pak? Oh, untuk sekarang ini Pak masih, kalau boleh jujur ya Pak ya, masih di sekitar antara 7 lah 7. Tapi untuk harapan ke depan Bapak pengen skala ke berapa Ya, gitu? untuk harapan ke depannya Pak, saya bisa menaikkan skala itu dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kalau boleh skala itu bisa sampai 9 lah. Luar biasa harapan dan tujuan impian Bapak ke depannya. Kira-kira apa saja kekuatan yang sudah Bapak tunjukkan untuk rencana ini gitu Pak? Oh iya, kekuatan yang sudah saya tunjukkan Pak, istilahnya satu ya, kalau saya lihat juga di sekolah itu dia iklimnya yang sangat bagus. Tidak ada istilahnya ada yang merasa seperti ini, ada yang merasa sok, tidak ada ya, saling berkolaborasi semua. Baru yang kedua juga itu memang ada yang saya lihat juga dalam hal bagaimana mengembangkan model pembelajaran untuk di dalam ruangan kelas itu sehingga bisa mengcover anak-anak yang berkesulitan memahami materi ketika kesulitannya sehingga bisa minimal nanti tidak ribut lagi ya. Baru juga yang sudah potensinya juga media pembelajaran juga kalau di sekolah itu saya lihat itu menjadi keunggulan juga ya. Dia termasuk memadai, termasuk juga dalam hal IT. IT juga termasuk Iya. itu Pak. Untuk media pembelajarannya kira-kira media pembelajarannya bagaimana cocoknya untuk rencana Bapak? Oh iya, media pembelajaran yang menurut saya yaitu media pembelajaran yang berbasis masalah dan juga menurut saya itu membuat anak-anak beraktivitas sains. Ya kadang kan media pembelajaran ini diskusi ya, ini media pembelajaran. Nah kalau dalam hal ini saya akan merancang media pembelajaran yang beraktivitas sains ya, supaya mereka bisa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui penyelidikan terhadap masalah yang diajukan nanti. Itu Pak. Saya tadi Bapak sudah menjelaskan cara pembelajaran ini supaya berkondusif dengan cara berpusat kepada murid. Iya. Itu sudah luar biasa Pak. Pasti setiap apa yang kita lakukan pasti ada kendala kan gitu Iya. kan Pak. Kira-kira ada nggak kendala saat Bapak melakukan perencanaan gini? Pasti Pak ada kendala, termasuk salah satunya adalah waktu. Oh iya. Ketika juga yang sudah kita rancang juga itu menurut pemikiran kita itu akan tercapai. Nah, harus diakui bahwasanya dengan perbedaan kemampuan anak-anak ini maka juga akan termasuk berpengaruh terhadap waktu. Itu yang menjadi salah satunya. Bagaimana kira-kira Bapak untuk mengatasi kendala waktu tersebut? Nah, saya akan menyederhanakan nanti Pak termasuk dengan langkah-langkah penyelidikan pekerjaan terhadap mereka dan saya sesuaikan juga nanti terhadap kemampuan mereka dan dengan pembentukan kelompok yang heterogen supaya bisa juga saling menyelidiki dan saling membantu kira-kira seperti itu. Kira-kira Pak, adakah skala prioritas dalam pencapaian tujuan ini Pak? Oh, seperti yang saya sampaikan awalnya Pak, skala prioritas itu adalah bagaimana juga saya meningkatkan kompetensi saya di bidang pedagogiknya itu sehingga dalam pengelolaan kelas itu juga nanti lebih baik. Itu saja Pak. Oke, luar biasa Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa yang harus diperhatikan Pak dalam melakukan program ataupun rencana Bapak ini? Iya, yang saya perhatikan Pak dan saya pertimbangkan nanti itu ya menyesuaikan waktu terhadap dengan kemampuan siswa sehingga yang waktu itu bukan menjadi suatu penghambat yang besar dan begitu juga nanti menyederhanakan dengan lembar kerja peserta didik supaya mereka juga bisa lebih paham ya. Artinya memberikan langkah-langkah yang sederhana dan mudah mereka pahami dengan bahasa setingkat dengan usia mereka, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa Pak, semangat Bapak sangat luar biasa. Saya ingin tahu Pak, bagaimana tindak lanjut dalam melakukan rencana Bapak ini ke depannya? Oh iya, tindak lanjutnya Pak, pertama saya akan mengelola nanti kelas itu dengan lebih baik. Baru yang kedua nanti meningkatkan kompetensi saya juga di bidang dengan pedagogiknya dan bekerja sama berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, tentu juga kepada guru BK. Karena inilah menurut saya guru BK ini menjadi penghubung juga terhadap orang tua. Ya berbagaimanapun seperti yang saya katakan itu adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua itu sangat diperlukan. Itu Pak.
sejauh mana Pak menurut Bapak itu sejauh mana tanggung jawab yang akan Bapak lakukan dalam komitmen ini Pak gitu? Nah, tanggung jawab yang saya lakukan dalam komitmen yang saya katakan tadi, ya kan Pak, kan saya akan ya berdiskusi dengan kepala sekolah. Ya, Luar biasa. saya akan membuat catatan-catatan yang menjadi kekuatan dan juga yang menjadi kelemahan nanti supaya itu bisa berlangsung dengan baik, dan saya akan memulai nanti ya mulai minggu depan, Oke. 1 minggu kemudian. Berarti 1 minggu depan Bapak sudah start untuk melakukan perencanaan ini gitu ya kan Pak? Oke, luar biasa Pak, semangat Bapak saya sangat salut, saya sangat apresiasi Pak. Jadi kira-kira Pak, bagaimana perasaan Bapak saat melakukan coaching antara saya dengan Bapak gitu? Kalau ditanya perasaan Pak, karena Bapak sangat luar biasa men-coaching saya, dan saya pun sangat lega, sangat puas ya Pak ya. Bagaimana juga dengan kesulitan yang saya alami, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, saya pun terbantu. Saya pun menemukan ide untuk mengatasi masalah itu. Jadi kalau ditanya soal perasaan Pak, wah mantap Pak. Oke Pak, saya sangat mendukung apa yang Bapak lakukan ke depannya. Mohon Bapak juga berkolaborasi dengan guru yang lain supaya ikut bergerak seperti Bapak. Saya sangat memberi 2 acung jempol lah Pak untuk rencana Bapak ini. Selamat Pak, supaya bisa menjadi contoh juga untuk guru lain. Oke. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Selamat siang Pak Dedi. selamat siang Bu. Iya, Rani. bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa sehat Bu. Sehat ya Pak ya. Sudah sangat antusias rasanya ya setelah melakukan coaching ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak melakukan coaching terhadap Pak Herlopen? Perasaan saya bisa memuji diri sendiri Bu. Boleh Pak, boleh. Bangga Bu. Oh, Bapak Rasanya bangga ya. bisa Iya. menjadi coach terhadap guru lain gitu Bu. Iya betul Pak ya, jadi ada kebanggaan tersendiri Iya, ya Pak iya, ya, sudah betul. selesai. Oke, kalau Bapak sendiri tadi kan memuji diri sendiri ya Pak ya, sekarang Bapak menilai diri sendiri dulu ya. Kalau dari performa Bapak tadi, bagaimana penilaian Bapak terhadap diri Bapak? Kalau performa saya tadi, kalau saya bisa jujur juga Bu, pertama saya merasa apa yang menjadi problem oleh Bapak Herlopen tadi sudah terpecahkan gitu Bu. Cuman koreksi terhadap diri saya mungkin karena ini perdana gitu Bu. Ya. Saya banyak ada rasa grogi gitu Bu. Ada rasa grogi, ada rasa agak bagaimana sih coaching guru lain gitu Bu. Begitu sih Bu. Iya, walaupun ini pengalaman pertama, tapi sudah luar biasa ya Pak ya. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita sudah melakukan observasi terhadap coaching Bapak. Boleh kami sampaikan hasil observasi kami Pak? Boleh, Bu. Boleh ya Pak ya. Kalau dari saya sendiri, yang saya amati tadi pada saat Bapak coaching, kalau Bapak bilang tadi grogi, sama sekali tidak kelihatan Pak groginya. Udah kayak pro sekali gitu ya. Makasih, Bu. Jadi tidak ada kelihatan groginya. Yang kami amati, Bapak tadi sudah bisa melakukan coaching dengan baik, menerapkan alur tirta yang baik dari awal sampai akhir coaching, alurnya itu kelihatan sampai masalah itu terselesaikan begitu ya. Komunikasinya juga sudah sangat baik. Kemitraan yang terjalin antara Bapak dengan Pak Herlopen juga terlihat sangat akrab ya. Bapak tidak ada menghakimi, tidak ada menjatuhkan Pak Herlopen dari pengamatan yang saya lakukan begitu ya. Namun kedepannya kami berharap Bapak tidak hanya berhenti sampai di sini saja begitu ya. Iya. Harapan saya karena ini sudah sangat baik dilakukan, maka besar harapan kami dilakukan juga kepada rekan kerja yang lain supaya yang lain juga dapat kesempatan coaching bersama Bapak. Begitu harapan kami untuk kedepannya supaya Bapak juga kompetensinya semakin terlatih. Iya, benar. Gitu ya. Satu coaching saja sudah sangat baik Bapak lakukan, apalagi kalau sering-sering ya Pak ya. Jadi profesional nanti begitu ya. Jadi setelah melakukan coaching ini apa rencana Bapak selanjutnya Pak?
setelah melakukan coach ini, rencana saya ke depannya Bu, saya berharap bisa menjadi contoh yang baik Bu bagi guru-guru lain juga Bu. Karena saya berharap mereka juga bisa seperti saya Bu, bisa meng-coaching guru-guru lain juga sehingga merata dalam sekolah ini punya kemampuan yang sama gitu Bu. Jadi saya rasanya senang kalau semua guru-guru itu berperan seperti saya bisa meng-coaching guru lain. Gitu harapan saya ke depan Bu. Iya, harapannya sangat baik ya Pak. Tindak lanjutnya juga dari Bapak dapat guru yang lain di coaching, ini harapannya bisa menjadi coaching untuk yang Iya, lain ya. betul, Bu. Luar biasa, sangat mulia ya cita-cita Bapak ini ya. Kalau dari Bu Isnani ada masukan mungkin hasil Kalau dari saya Bu, terima kasih ya Bu Ran. Kalau dari saya Pak, saya top gitu Pak. Terima kasih, Bu. Ya, kalau yang Bapak bilang tadi Bapak grogi, tapi kami tadi lihat ya Bu, Bapak bisa bayangkan ketika Bapak benar-benar tidak grogi gitu. Jadi harapan saya ke depannya kayaknya nggak perlu lagi grogi ya Bu, karena Iya, dari betul. alur tirta, kemitraan yang dibangun itu semua sudah baik ya Bu. Pertanyaan yang Bapak gunakan juga sudah sangat berbobot karena sudah mampu menggali potensi Pak Herlopen seperti itu. Jadi harapan kami sih ini memang benar-benar tidak berhenti di sini dan Bapak tidak perlu lagi grogi Pak, karena pasti hasilnya saya yakin pasti lebih bagus karena Bapak grogi aja kami melihatnya bagus nih, apalagi nggak grogi gitu kan Pak. Jadi kalau dari saya mungkin itu aja Bu. Ya, Pak. Oke, mungkin itu saja Pak hasil dari observasi yang mau kami sampaikan. Semoga nanti Bapak bisa melakukan coaching lagi kepada guru yang lain di kesempatan yang lain dan membantu guru lain untuk berkembang juga. Dan bagus sekali Bapak harus tetap jadi teladan untuk guru yang lain. Oke, Gitu terima ya, Pak. kasih Bu Oke, terima atas kasih Pak. observasinya Bu. Iya. Oke. Semangat Pak. Oke Bu, makasih Bu. Semangat Pak. Oke.